Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, tidak kerasa sudah H-1 lagi, atau besok tepatnya tanggal 1 Oktober 2025 kita akan menyaksikan kembali Persib manggung di panggung Asia gitu ya. Jadi di ACL 2 besok Persib akan menghadapi tuan rumah Bangkok United yang mana menjadi peringkat pertama di grup ini gitu ya, yang mana ya ada hal yang khusus mungkin yang kita akan bahas mengenai pertandingan besok teman-teman. Di antaranya beberapa pemain yang menjadi head to head, dan juga kita abaikan dulu prediksi skor dan prediksi kemenangan gitu ya. Jangan kayak Persita kemarin lah, diprediksi menang akhirnya terbalik gitu ya. Makanya sekarang kita tidak ambil prediksi kemenangan siapa yang lebih unggul, namun kita coba bahas apa yang menjadi concern di dalam satu tim Persib Bandung menghadapi Bangkok United besok gitu ya. Siap? Oke, kita bahas yang pertama dulu. Nah ini teman-teman, kalau untuk head to head dari pemainnya sendiri, alhamdulillah gitu ya, Persib juga bisa mengimbangi Bangkok United, yang mana ternyata kalau dari Persib Bandung kan didominasi kalau pemain asingnya ini memang dari Brazil gitu ya. Tapi kalau dengan Bangkok United ini tidak, Bangkok United itu beragam gitu ya. Brazil ada, lalu juga Eropa ada, dari Belanda juga ada gitu ya, lalu juga dari Timur Tengah, pemain asli Thailandnya juga ada gitu, bahkan pemain timnas Thailand malah ada di situ, sama lah, nggak jauh beda. Pemain lokalnya juga di Persib Bandung kan ada pemain timnasnya juga gitu ya. Jadi memang sangat beragam dari Bangkok United ini, namun beberapa pemain masih tetap sama. Ada yang dikenal oleh Fran Putros, pemain dari Persib Bandung, dan juga oleh Julio Cesar. Nah ini menurut Fran Putros, atau menurut Putros ini, pemain Bangkok United memang ada beberapa pemain yang harus diwaspadai. Namun ya jangan khawatir, katanya ini mah sudah punya kisi-kisi gitu ya. Kalau Putros tahun kemarin atau ketika bermain di Port FC, dia sudah mengantongi kekuatan beberapa pemain Bangkok United ini. Jadi ya rada regrek lah ke kitanya, karena kan Putros juga main ya besok di laga Persib menghadapi tuan rumah Bangkok United. Jadi ya kita bisa berharap banyak pada Putros, dan juga kemungkinan ya langsung dipasangkan dengan Julio Cesar juga. Jadi lini belakang Persib Bandung kemungkinan akan diisi oleh asing semua teman-teman gitu ya. Nah memang ada beberapa hal juga yang perlu dicermati di sini. Ada beberapa hal yang memang menjadi kekhawatiran Bojan Hodak gitu ya. Ini juga sampai dengan hari kemarin malam gitu ya. Kemarin malam itu setelah meeting kecil gitu ya, meeting kecil memperlihatkan video ini gitu ya, inilah kelemahan Bangkok United dan lain sebagainya. Jadi itu sekedar taktik dasar gitu ya. Jadi memperlihatkan bagaimana cara Bangkok United bermain dan lain sebagainya. Nah ini pun Bojan Hodak masih kebingungan katanya untuk menentukan skuad utama yang akan bermain dari babak awal, karena mau tidak mau Bojan Hodak harus melihat situasinya H-1 hari ini teman-teman, dengan sampai nanti sore lah setelah official training. Nah itu akan ditentukan. Karena apa? Karena Bojan masih menunggu beberapa pemain untuk fit teman-teman, termasuk ada Maklok juga. Ini dilihat dulu seberapa fit dia untuk bisa bermain. Namun sepertinya tetap akan dimainkan di babak kedua, karena untuk menjaga stamina dia jaga-jaga jika dimainkan di tim nasional gitu ya. Jadi Maklok juga mungkin udah punya perbincangan sendiri lah dengan Bojan Hodak gitu ya, bagaimana biar dia
dipercaya gitu ya, mau berapa menit dikasih menit bermain, yang penting main. Lalu yang kedua ini Berginho, teman-teman. Berginho ini masih tanda tanya apakah bermain atau tidak, namun Bojan Hodak sangat mengharapkan Berginho bisa main katanya. Namun dari kondisi pemain sendiri ya kan cedera gitu ya kemarin, otot tertarik, dan mudah-mudahan katanya hari ini sudah bisa setidaknya di atas 50% lah, walaupun ya belum full sembuh gitu ya, namun ya harus ada yang dipaksakan katanya. Walaupun Bojan Hodak kita tahu tipikalnya tidak memainkan pemain yang cedera walaupun sakit flu, apalagi ini ya berhubungan dengan otot dan lain sebagainya, jadi memang agak sedikit ya perjudian juga lah di sini untuk Bojan Hodak, makanya agak sedikit bingung. Nah ini juga untuk selanjutnya, untuk masalah pemain yang menjadi kiper gitu ya, apakah Adam Prisbeck atau memang Teja Paku Alam. Jadi kalau untuk Teja Paku Alam juga memang kemarin sempat sakit dan dibawa ke Bangkok ini atau ke Thailand ini, memang mau tidak mau harus dilakukan karena tidak ada pemain yang berpengalaman. Walaupun Fitrah mungkin bisa gitu ya, namun Bojan Hodak tentu ingin pemain yang berpengalaman karena level Asia itu tidak boleh melakukan sekecil apapun kesalahan katanya, apalagi di lini belakang gitu ya. Nah jadi ada 3 pemain yang kemungkinan masih 50-50 akan bermain atau tidak main sama sekali. Nah kemungkinan kalau penjaga gawang tetap dipasang Adam Prisbeck karena dia juga belum pernah bermain di level Asia gitu ya teman-teman. Nah untuk pemain yang lainnya juga ini masih menjadi belum main aja sudah banyak di protes gitu ya. Kenapa tidak ada nama-nama seperti Dewangga, lalu juga Hehanusa bersaudara gitu ya, Hamra dan Rezaldi. Nah ini ya kemana? Nah ini Bojan juga memang sedikit tertutup masalah itu. Namun yang bisa dia ungkapkan adalah kalau masalah siapa dulu ya, Dewangga dulu lah. Dewangga dulu katanya dia memang kemarin sakit tapi tidak dijelaskan sakitnya apa, namun ya tidak dibawa gitu ya, intinya mah tidak dibawa ke Thailand, entah dengan alasan apa tapi katanya sakit. Lalu yang kedua ada Hamra bersaudara, jadi dari Rezaldi dulu katanya memang masalah otot sama dengan Berginho, kemarin kan baru di scanning terakhir itu dan memang tidak bisa bermain katanya. Nah ini yang kalau Hamra ini masalah keluarga yang tidak bisa ditinggalkan katanya, jadi ya ayah-ayah lah alasannya, tapi kita juga sama sekali tidak tahu urusan pribadi orang ya teman-teman. Kita juga nggak mungkin nanya urusan keluarganya apa nih dan lain sebagainya. Cuma antara pelatih dan pemain itu biasanya yang mengetahui, atau manajemen juga beberapa orang saja yang mengetahui. Jadi tidak masalah pribadi pemain tidak keluar gitu ya. Nah ini mungkin yang bisa teman-teman ketahui, ada beberapa pemain yang masih belum bisa bermain, bahkan ya gimana ya, di Super League saja belum pernah bermain, apalagi di level Asia. Jadi Bojan Hodak memang menginginkan pemain-pemain yang berpengalaman yang main di level Asia, itu salah satu kata kuncinya teman-teman. Jadi ya nggak berharap banyak gitu ya, pemain yang jarang main di kompetisi lokal bisa dimainkan di kompetisi Asia. Nah ini agak ya sayang juga sih sebetulnya gitu ya. Namun ya kita lihatlah nanti komposisi Bojan Hodak bagaimana. Yang jelas Bojan masih belum bisa menentukan komposisi utama nanti siapa yang bermain, jadi masih rada mikir-mikir ya gitu. Namun yang bikin terharu kita adalah beberapa bobotoh sudah OTW ke Thailand teman-teman, dan nanti juga lumayan ada lah bobotoh mah gitu ya di Thailand, dan mendukung langsung serta dukungan dari supporter sepak bola Liga Indonesia juga, maksudnya Super League ini yang memang menjadi saingan Persib di Super League. Supporternya justru mendukung Persib Bandung karena menurut mereka Persib ini adalah harapan ya Liga 1 gitu ya, harapan Super League ini menjadi wakil di Asia, yang mana ya ada tuh beberapa teman-teman supporter lain yang memang mengeluarkan pendapatnya kalau bisa Bojan mainkan si ini gitu ya, apalagi ya
ini klub saingan Persib Bandung yang ada di posisi-posisi puncak gitu teman-teman. Jadi menurut mereka Persib sebetulnya bisa menang dengan menurunkan ini atau formasinya begini segala macam lah gitu ya. Makanya ya setidaknya kita juga menghormati gitu ya. Wah ternyata ya ayo gitu ya, buat Persib Bandung bukan hanya didukung oleh Bobotoh saja, tapi insan sepak bola di Indonesia juga ini mendukung, karena kan kita otomatis menjadi wakil negara juga gitu ya di kompetisi Asia. Makanya ya beban berat tentu bukan hanya di pundak pemain saja, bukan hanya di pundak pelatih saja, tapi ini secara keseluruhan teman-teman. Persib Bandung membawa beban negara tentu saja gitu ya, walaupun dalam skala klub. Nah ini yang mudah-mudahan lah kita doakan yang terbaik ya teman-teman. Dan beberapa pemain juga masih agak sedikit merenung, masih ada yang belum move on dan masih harus banyak dihibur gitu ya atas kekalahan dari Persita kemarin gitu. Makanya Bojan Hodak ingin memberikan satu nilai yang positif, hasil yang positif untuk mengobati kekecewaan dari semua elemen, dari pemain, staf ofisial, dan juga dari Bobotoh tentu saja gitu teman-teman. Mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.